bisa saja terganggu secara teknis dalam sebuah pertandingan. Misalnya passingnya salah, kemudian mainnya grogi, ya kan, nggak fokus. Ya itu salah satunya karena tekanan-tekanan yang mungkin saja mereka dapatkan dari supporter. Indonesia tidak pernah kehabisan bakat-bakat muda untuk menjadi calon regenerasi tim nasional. Pelatih tim muda selalu berhasil menjaring banyak pemain berbakat yang diprediksi akan jadi tulang punggung merah putih di masa depan jika dipoles dengan baik dan tepat. Bukti nyatanya adalah kemenangan Garuda Muda di Piala AFF U16 2022, Piala AFF U22 2019, Piala AFF U16 2018, dan Piala AFF U19 2013. Sayangnya banyak pemain muda yang gagal berkembang atau memenuhi ekspektasi setelah merengkuh gelar juara. Banyak pemain dari skuad tersebut yang kini menghilang dari peredaran. Hal yang tentunya menjadi pertanyaan. Apakah kegagalan tersebut karena tingginya tekanan dari para supporter? Atau justru karena sikap cepat puas para pemain setelah namanya melambung? Saya Taufik, mari kita ulas lengkapnya di Sudut Sepak Bola. Bukan hal asing ketika pemain muda digadang-gadang akan menjadi pemain timnas di masa depan. Ekspektasi ini didorong oleh talenta yang terlihat di tim muda hingga kontribusinya membawa Garuda Muda berprestasi di kancah internasional. Akan tetapi, ekspektasi ini tampaknya jadi batu sandungan bagi pemain muda untuk membangun karir. Tekanan untuk berprestasi dari pecinta sepak bola tanah air menyebabkan pemain muda merasa terbebani. Terkadang memang begini, ekspektasi masyarakat ya terhadap tim sepak bola Indonesia, tim nasional Indonesia itu memang sangat tinggi. Kenapa? Pertama, Indonesia ini sudah lama tidak pernah juara, tidak pernah memberikan prestasi ya. Kita untuk juara SEA Games saja nunggu 32 tahun ya baru bisa meraih juara gitu. Kenapa masyarakat atau fans sepak bola itu begitu tinggi ekspektasinya? Ya salah satu penyebabnya mungkin ya menurut saya adalah karena mereka sudah sering dicekoki, ya sudah sering melihat aksi-aksi tim-tim sepak bola dunia, ya. Jadi pikiran mereka tuh kemudian merasa Indonesia harus seperti ini, begitu. Padahal sepak bola Indonesia baru dalam taraf membangun, ya, mencoba untuk menaikkan levelnya supaya bisa bersaing dengan tim-tim dunia lainnya, kan begitu. Nah, kadang-kadang masyarakat nggak sabar, gitu, melihat penampilan tim. Menurut mereka ini sudah begitu bagus gitu, ini bisa juara nih, tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Ketika bertanding misalnya katakanlah di final ternyata gagal, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, akhirnya kecewa. Nah ini memang secara tidak langsung juga memberikan beban mental kepada para pemain, karena ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi, padahal para pemain atau tim yang ini sebenarnya belum cukup bisa untuk bisa meraih juara. Ada ekspektasi tinggi, ada harapan yang tinggi dari masyarakat, tapi kemudian sebenarnya mereka sadar nih sulit untuk diwujudkan gitu karena kemampuan mereka belum sampai pada tahap itu. Ya ini yang menurut saya kemudian mengganggu mentalitas para pemain yang akhirnya apa? Yang akhirnya ya bisa saja terganggu secara teknis dalam sebuah pertandingan. Misalnya passingnya salah, kemudian mainnya grogi, ya kan? Nggak fokus, ya itu salah satunya karena tekanan-tekanan yang mungkin saja mereka dapatkan dari supporter. Apa namanya? Ada pihak yang sebenarnya mengawasi, begitu ya. Selain internal dari lingkungan terdekatnya, ya. Kalau misalnya pemain, ya berarti dia punya pelatih, dia punya psikiater, ya, dia punya pengurus di federasi gitu. Mereka yang bertugas untuk mengingatkan itu, ya. Sementara dari luar, ya media juga punya peran. Ekspektasi publik jelas jadi hal yang tak bisa dihindari pemain muda tim nasional ketika berprestasi. Untuk itu dibutuhkan perhatian khusus untuk menjaga mentalitas para pemain muda di tengah ekspektasi tersebut. Bimbingan dari federasi, klub, serta lingkungan di sekitar pemain jadi salah satu kunci untuk menjaga performa. Bimbingan tersebut diharapkan dapat membantu pemain mengatasi beban dan ekspektasi publik. Setahu saya sih ada ya. Di dalam setiap
federasi ya, ketika misalnya tim nasionalnya akan bermain ya, itu pasti ada psikiater yang selalu mendampingi gitu ya. Dan psikiater ini menurut saya memiliki peran yang sangat penting ya untuk selalu mengingatkan pemain. Ya, bukan saja bagaimana pemain ini harus bersikap ya, tapi juga memberikan satu dorongan bahwa mereka berada dalam satu kesatuan ya. Ketika satu sosok bermasalah, ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada kelompok ini begitu ya. Tapi sebaliknya, ketika ada satu yang kemudian memiliki nilai-nilai positif, ini juga akan berpengaruh di kelompok tersebut secara keseluruhan gitu. Jadi federasi punya peran penting juga untuk mengingatkan itu. Supaya apa? Supaya para pemain ini juga sadar diri gitu loh. Ya, sadar diri bahwa mereka ini mengemban tugas negara, kemudian jangan bertingkah pola yang aneh-aneh, apalagi merasa sudah paling hebat gitu. Padahal ini masih dalam situasi di mana Indonesia mencoba untuk mengangkat performa tim nasionalnya. Di klub belum sampai. Saya melihat kalau di klub-klub Indonesia ya belum ada. Ya, baru sebatas tim nasional. Saya tidak tahu kalau misalnya klub-klub yang mungkin secara finansial lebih bagus gitu ya, sudah menyiapkan psikiater juga ya, psikolog juga, saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat secara umum ya, masih banyak ya klub-klub di Indonesia yang belum melibatkan psikolog untuk para pemain mereka. Klub juga punya tugas ya, punya tanggung jawab juga untuk mengingatkan para pemainnya gitu, karena pemain-pemain ini kan milik klub, bukan miliknya PSSI. PSSI nggak punya pemain, yang punya pemain itu klub. Di klub itulah seharusnya mereka dididik, dibina bagaimana menghargai dan menjunjung tinggi sebuah profesionalisme. Demi mencegah hilangnya talenta-talenta timnas di masa depan, dibutuhkan dukungan psikologis untuk membantu menguatkan mental para pemain muda. Pembinaan mental yang baik jadi salah satu kunci penting untuk menjaga performa para pemain muda agar tetap dapat bangkit dari keterpurukan setelah gagal memenuhi ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, pemain secara pribadi dapat menghindar untuk membaca komentar-komentar negatif di media sosial. Hal ini tentunya dapat membantu pemain menjaga kesehatan dan stabilitas mentalnya dari serangan warganet. Banyak sih netizen-netizen yang kayak gitu, tapi ya biasa lah ya, namanya apa ya, mungkin banyak dilihat orang, jadi mungkin ada aja yang nggak suka, tapi ya nanggepinnya ya biasa aja sih. Ya kadang kan kalau misalnya kita lagi lihat-lihat tiba-tiba ada muncul sendiri aja kan kelihatan, tapi ya biasa aja sih sebenarnya, nggak terlalu nanggepin, nggak dianggap serius. Dari sisi pandang orang lain mempengaruhi, tapi kalau dari diri sendiri nggak terlalu sih. Karena nggak terlalu mikirin juga yang hal-hal di luar sepak bola, jadi emang fokus ke sepak bola aja. Banyak sih yang ngedukung, karena dari zaman-zaman junior masih banyak sampai sekarang yang ngedukung. Pengen ngucapin terima kasih aja sih, bisa udah mendukung sampai sekarang, udah percaya kalau bisa sampai sekarang, jadi terima kasih banyak yang sudah mendukung. Selain peran federasi dan klub, pemain sendiri harus bisa membangun pemikiran positif atas tekanan yang mereka terima dari masyarakat, termasuk membiasakan diri dengan ekspektasi publik. Kalau tekanan supporter sendiri, supporter Persik selama ini sewajarnya aja sih yang ngasih semangat, dan nggak ada yang berlebihan sih sampai saat ini. Mental harus siap sih, kalau nggak siap ya pasti nggak bakal main. Karena masih muda juga, mungkin masih ada ngerasa mau nunjukin sesuatu yang lebih ya, jadi mungkin ada aja sih beban karena pengen nunjukin yang terbaik. Menemukan talenta muda jadi aspek penting dalam menjaga regenerasi skuad timnas Indonesia. Sayangnya masih banyak kendala yang menghambat pemain muda Indonesia untuk mempertahankan potensinya. Salah satunya ekspektasi dan tekanan masyarakat untuk berprestasi. Untuk itu, dibutuhkan dukungan semua pihak untuk menjaga mentalitas para pemain muda agar mereka bisa menjaga talentanya hingga menembus timnas senior.